sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan pada akhirnya kita semua berdoa dan saja mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Rasulullah rahimahullah. Alhamdulillah, berdoa dan saja ampun berada di akhir dari bulan Ramadan. Insyaallah masuk hari ke-25 masuk hari 25. Ini kan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua sampai kita bisa berada pada saat ini. Nikah termasuk dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Nikah patut disyukuri agar kita senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Rasulullah rahimahullah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita ditok berdoa dan saja bisa melaksanakan sholat, bisa istiqomah, senantiasa mengerjakan sholat lima waktu. Nikah salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi berdoa dan saja bisa berangkat ke masjid, bisa sholat berjamaah. Nikah salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala nikah adalah rahmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Nikah yang pertama, sebelum masuk kepada khusyuk di dalam sholat, kita sudah sholat itu sudah luar biasa sekali. Karena apa? Termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setan kan merasa sedih sekali menabi berdoa Allah dan sendiri kan sujud. Menabi berdoa Allah dan sendiri kan bisa melaksanakan sholat. Jangan sampai pada ungkapan ya tak usah sholat dan kita khusyuk. Nah ini yang bahaya ya. Kita memaksakan khusyuk, ya tak usah sholat dulu karena belum khusyuk, karena belum bisa khusyuk tidak sampai. Dan ini kan dibakar dari setan, karena yang diinginkan oleh setan adalah tarkul amal. Betul Allah benar-benar tak melaksanakan sholat. Dan ini kan karena belum bisa khusyuk, pas tak mau sholat, jangan sampai kita sudah melaksanakan sholat itu luar biasa sekali. Karena sholat ini kan bentuk dari kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nabi ingin masuk jannah, maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi. Masuk dulu fi ibadi dalam kategori ibadah hamba-hambaku. Salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan sholat. Jadi kita sudah melaksanakan sholat lebih berjamaah di masjid, kita sudah luar biasa sekali. Bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai karena belum khusyuk tidak mau sholat. Bahaya. Kita dibakar dari setan karena setan itu adalah inginnya tarkul amal. Kita meninggalkan ibadah, kita meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin jamaah Rasulullah rahimahullah. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, setidaknya di Al-Quran yang secara jelas menyatakan khasyid itu ada dua. Yang pertama di surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi
ayat nikah berkaitan dengan khusyuk di luar sholat. Maksudnya bagaimana? Wasta'inu bisabri wassalah. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita dalam mengarungi kehidupan kita pasti akan menghadapi berbagai macam problematika, masalah dan lain sebagainya. Maka kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian semua dengan cara bisabri, dengan sabar, wassalati dan sholat. Ada yang mengatakan bisabri kan as-shaum, karena as-shaum itu apa? Setengah dari kesabaran. Kita berpuasa dilatih untuk sabar. Yang pertama dalam menghadapi, dalam menjalani kehidupan, kita diberi tuntunan oleh Allah untuk meminta tolong dengan cara bersabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita, ya. Wa 'alal bala'i sabirin. Dan sabar dalam apa? Menjauhi hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dengan cara apa lagi? Wasta'inu bisabri wassalah, dengan melaksanakan sholat. Kata Nabi Muhammad SAW, idza hasabul amru badara ila sholat. Kata Nabi mereka menabi beda permasalahan, mereka badara segera melaksanakan sholat. Mereka sholat mereka sebagai apa? Komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Menemukan kenikmatan nikah antara nikah dalam sholat. Maka ketika ada masalah, idza hasabul amru badara ila sholat. Artinya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat nikah wasilah kita untuk mengutarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat nikah. Wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiyin. Dan sesungguhnya sholat nikah betul-betul kabirah, betul-betul berat, betul-betul sulit, illa 'ala khashiyin. Nah, ini kan. Jadi sholat nikah berat kecuali bagi orang-orang yang khashiyin, khusyuk. Lah orang yang khusyuk ini kata berat, enteng. Ini kan. Jadi orang yang sudah khusyuk ini kan tidak ada rasa berat, tidak ada rasa sulit untuk melaksanakan sholat. Nah, siapa orang-orang yang khusyuk nikah? Yang dimaksud dengan khusyuk di ayat ini adalah alladzina, di terusan ayatnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, nikah yang dimaksud khusyuk di luar sholat, ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nomor situ, ya. Orang-orang yang yakin, mengetahui bahwasanya annahum mulaqu rabbihim, mereka semua akan bertemu dengan Tuhannya, akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, dan mempunyai keyakinan, pengetahuan bahwasanya semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menabi ampun ada memiliki keyakinan, memiliki pengetahuan bahwasanya dia akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin mengetahui akan kembali kepada Allah.
'alal khashi'in. Jika khusyuk dalam pengertian di luar sholat, mempunyai keyakinan, mengetahui, memiliki pengetahuan bahwasanya dia akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Allah, maka akan timbul semangat dalam mengerjakan sholat, sehingga sholat itu menjadi hal yang mudah, menjadi hal yang enteng, bukan lagi menjadi hal yang berat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimahullah. Jadi khusyuk di luar sholat artinya adalah kita yakin, kita memiliki pengetahuan bahwasanya pasti kita akan dipertemukan, akan bertemu dengan Tuhannya dan akan dikembalikan kepada nikah khusyuk di luar sholat, sehingga menjadi tidaklah kabirah lagi, tapi menjadi hal yang mudah, menjadi hal yang sangat dibutuhkan, bukan lagi menjadi kewajiban. Karena apa? Bila kesah Rasulullah menemukan qurrata a'yun, tenangnya hati, hati setenang damai tentram ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimahullah. Selanjutnya di surat Al-Mu'minun juz 18 ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ayat pertama yang kedua dengan jelas mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah, sungguh bahagialah siapa? Al-mu'minun, orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Nah, ini kan pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah alladzina fi shalatihim khashi'un, yakni orang-orang yang fi shalatihim ketika mengerjakan salat khashi'una dalam keadaan khusyuk. Ini kan khusyuk dalam salat. Yang pertama di Al-Baqarah adalah keyakinan bahwasanya kita akan bertemu, dikembalikan kepada Allah, jika khusyuk yang menyebabkan kita semangat. Berikutnya adalah khusyuk di dalam sholat. Ditegaskan qad, pakai qad, sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin fi sholatihim khashi'un, dalam sholatnya khusyuk. Bagaimana khusyuk di dalam sholat? Al-khusyuk fi sholati ini kan disebutkan oleh ulama, pertama tafarruq qalbaka laha. Kenapa? Tafarruq ini kan memfokuskan hatinya terhadap sholat. Dan ini kan cara khusyuk di dalam sholat. Pertama memfokuskan, menyatukan pikirannya terhadap sholat. Yang kedua sibuk dengan sholat. Yang ketiga adalah menomorsatukan sholat. Dan ini kan menapi tiga pekerti yang dilakukan, maka apa? Beberapa ulama akan mendapatkan rohatan wa qurrata a'yun, akan mendapatkan kenikmatan, keantengan di dalam sholat. Jadi caranya khusyuk nikah adalah fokus di dalam melaksanakan sholat. Kenapa? Tinjauannya hati. Nah, karena hati mereka akan berpengaruh terhadap tindakan kita menaati dalam sholat. Nah, dijelaskan salah satu asbabun nuzul qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Ada pada zaman itu orang ketika sholat mereka
maka datanglah khusyuklah dalam sholat. Artinya apa? Ketika kita menghadap ke atas, oleh ke kiri ke kanan, atau dalam keterangan lain beda sahabat ketika sholat mainan handphone. Nah, sedekah. Ketika memberi penilaian, membuktikan bahwasanya dia tidak khusyuk, sedekah. Karena kata Rasulullah, khusyuk itu dalam hati yang akan membekas terhadap dohirnya perilaku kita ketika sholat. Makanya para ulama ketika sholat harus pandangannya ke depan sujud, teritorial, tak menghadap ke depan. Bahayanya, makanya ketika sholat pakaian juga diperhatikan. Jangan sampai pakaiannya ada tulisannya, apalagi fanatik sepak bola yang makmum yang di depannya pakai apa, bajunya Persebaya namanya, Budina Arema, ada mas. Tak kira usul lah, besok-besok. Dan nikah. Banyak hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan sholat. Salah satu adalah pandangan tidak ke atas, tidak oleh ke kanan ke kiri, tapi ke tempat sujud. Pakaian juga diperhatikan, pakaian sekosong, tidak sampai dengan tinggi merah, sarung juga. BBAS, ini program harga. Nah itu akan berpengaruh terhadap kehusuan kita ketika sholat. Makanya yang pertama kali harus diperhatikan ketika khusyuk adalah hati. Hati kita harus fokus terhadap sholat, sibuk dengan sholat dan menomorsatukan sholat. Makanya tidak salah kalau Rasulullah ada seseorang ketika sholat main dengkuknya, ya berarti orang khusyuk. Caranya bagaimana sebenarnya? Ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral rahimakumullah, bagaimana cara kita untuk memfokuskan hati terhadap sholat? Kita hitung adalah salah satu caranya kita mengetahui apa yang kita baca. Ya, ketika kita takbir Allahu Akbar, apa arti dari Allahu Akbar? Ketika rukuknya apa? Subhanallahil azim wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Ingat, kita tahu artinya, titik pikiran kita akan bermak dengan teman ketika sholat tangan bermabuk titik anonika dia akan berubah. Saya kunci nambah, ternyata ketika sholat datang pikiran kita, setan kita datang ke ini. Makanya untuk menjaga kehusuan kita adalah kita fokus terhadap yang apa kita baca, lebih-lebih kita tahu artinya. Ketika kita tahu artinya, maka kita akan fokus lebih-lebih membaca Fatihah. Baca Fatihah. Kalau tidak tahu artinya, apa yang kita baca itu terlihat. Kalau bisa itu kita tingkatkan ke artinya. Apa yang kita baca Fatihahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami memohon pertolongan. Jika hadir dalam hati kita, menabi kita, lah ini butuh proses, ini butuh latihan, tak langsung kita latihan terus. Kalau sudah terbiasa, maka akan muncul sendiri lisan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hati akan menerjemahkan, akan menerjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan yang Maha. Tapi sedekah dan seterusnya. Jadi untuk cara memfokuskan
kita agar khusyuk adalah dengan apa? Hati kita fokus terhadap apa yang kita baca, lebih-lebih juga mengetahui artinya. Nah, ketika hati sudah khusyuk, maka akan mempengaruhi terhadap apa? Anggota kita. Ya, khusyuk itu hati mengetahui artinya, tergambar apa yang dibaca, dan anggota badan kita ini anteng, tak ditolian kanan kiri, ya. Tak rubah terlalu banyak. Kenapa? Kalau hati fokus, anggota badan juga akan menjadi khusyuk. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimahullah. Jadi cara untuk khusyuk dimulai dari hati kita. Menabi hati kita sudah fokus, ya sudah terfokuskan menyatu terhadap apa yang kita baca, insyaallah anggota kita juga akan menjadi khusyuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimahullah. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Nikah pada akhirnya akan menjadi ulaika alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang khusyuk di dalam surahnya mereka akan menjadi orang-orang yang mewarisi surga firdaus hum fiha khalidun. Sekali lagi ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral subuh rahimahullah, kita tetap latihan untuk khusyuk, tapi jangan ada pernyataan kayak tadi, saya belum khusyuk, gak usah aja sholat, ini bahaya. Jadi tetap kita sudah sujud melaksanakan sholat, jika sudah luar biasa sekali, kemudian tahapan berikutnya adalah meningkatkan kualitas khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya kita butuh proses, butuh belajar. Allah mengetahui tentang rukun wajibnya dalam sholat, apa yang berkaitan dengan sholat, kemudian ditingkatkan dengan mengetahui, mempelajari apa yang kita baca ketika sholat. Menabi kalau kita laksanakan, maka akan mendapatkan apabila rohatan wa ta'yun, akan mendapatkan nasa nikmat, nasa yang mengantengkan dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin, ya ma'asyiral subuh rahimahullah, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat. Keluarga kita, anak turun kita dijadikan orang-orang yang muqimah sholat, orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat, dan menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Dan mudah-mudahan di akhir dari bulan Ramadan kita bisa